Baik, untuk capaian pembelajaran mata kuliah perancangan alat 2, di sini ada 3 capaian. Jadi harapannya ketika mahasiswa atau kalian sudah mendapatkan mata kuliah perancangan alat 2, diharapkan nanti kalian bisa merancang kolom distilasi multikomponen. Jadi mungkin kalau di OTK kemarin kalian belajar cara atau perhitungan tentang kolom distilasi atau distilasi biner. Sekarang di perancangan alat 2 lebih ke distilasi multikomponen. Jadi komponennya sangat banyak, tidak lagi biner. Capaian yang kedua adalah perancangan double pipe heat exchanger dan yang ketiga adalah perancangan shell and tube heat exchanger atau STHE. Jadi capaian pembelajarannya ada 3 total. Capaian pertama untuk kolom distilasi dan 2 capaian berikutnya untuk perancangan heat exchanger. Ada 2 tipe untuk DPHE dan STHE. Sistem evaluasinya sendiri, di sini ada 7 aspek yang masuk dalam penilaian saya. Yang pertama adalah total dari kehadiran, keaktifan, tugas, dan ini satu lagi lupa ya, sikap atau perilaku. Sewaktu misal kita ada perkuliahan tatap muka, walaupun secara daring, itu akan masuk ke poin penilaian juga. Lalu poin selanjutnya adalah kuis 1. Kuis 1 nanti materinya tentang kolom distilasi. Lalu setelah kuis 1 kalian akan UTS. UTS-nya juga tentang kolom distilasi. Lalu setelah UTS kita akan ganti ke materi yang kedua yaitu HE. Nanti ada kuis 2, ada DPHE kuis 2-nya, dan UAS-nya ada STHE. Jadi semua materi yang ada di capaian pembelajaran itu akan diujikan. Untuk distilasi multikomponen ada 2 kali pengujian, kuis 1 dan UTS. Untuk HE juga ada 2 kali pengujian, kuis 2 dan ujian akhir semester. Oke, kita langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu perancangan kolom distilasi. Namun, sebelum kita masuk ke materi intinya tentang perancangan dari kolom distilasi, bagaimana perhitungannya, terlebih dahulu saya akan menyampaikan beberapa refreshment terkait pengertian atau prinsip pemisahan dari proses distilasi. Mungkin dari kalian sudah bosan sekali mendengarkan pengertian-pengertian ini karena memang sebenarnya di beberapa mata kuliah yang lalu kalian sudah mendapatkan ya mengenai proses distilasi, mendapatkan materi mengenai proses distilasi khususnya di mata kuliah operasi teknik kimia dan praktikum pilot plant. Jadi saya akan menyampaikan terlebih dahulu refreshment mengenai pengertian dan prinsip pemisahan dari proses distilasi. Jadi pengertian distilasi, pengertian proses distilasi itu ada banyak sekali, beda literatur, beda buku, akan berbeda penelitian, namun tetap satu kuncinya tetap sama. Nah, di slide ini saya mencoba untuk merangkumkan beberapa pengertian tadi. Saya rangkumkan dalam satu slide ini mengenai apa sih proses distilasi itu. Di paragraf pertama disebutkan bahwa proses distilasi adalah suatu proses di mana campuran komponen yang mudah menguap dipisahkan menggunakan bantuan energi dengan mempertimbangkan titik didih komponen. Di paragraf kedua, ini adalah pengertian yang sering sekali disebut-sebut oleh mahasiswa ya, dan orang lain, dan masyarakat, bahwa apa sih proses distilasi? Proses distilasi adalah proses pemisahan secara fisik campuran menjadi dua atau lebih produk yang memiliki perbedaan titik didih dengan cara mendidihkan komponen yang lebih mudah menguap dari campuran. Jadi kenapa sih bisa terpisah? Karena adanya perbedaan titik didih dari komponen-komponen yang ada di dalam suatu campuran. Lalu kenapa sih bisa terpisah? Karena ada perbedaan titik didih, maka pemisahannya berdasarkan perbedaan titik didih. Kalau berbicara tentang titik didih, maka kita akan berbicara tentang energi. Energi apa sih yang kita butuhkan untuk supaya kita bisa memanfaatkan perbedaan titik didih tersebut adalah energi panas. Makanya di paragraf 1 di sini menyebutkan bahwa prinsip pemisahannya menggunakan bantuan dari suatu energi tertentu, yaitu energi panas. Jadi ketika kamu punya suatu mixture atau campuran,
Campuran itu berarti ada beberapa komponen yang dicampur jadi satu ya, bisa dua, bisa tiga, dan bisa banyak dicampur jadi satu. Masing-masing komponen memiliki titik didih yang berbeda-beda. Supaya dia terpisah, maka kita berikan suatu energi panas sampai dia mencapai satu titik didihnya. Makanya di paragraf kedua dituliskan bahwa dengan cara mendidihkan komponen yang lebih mudah menguap dari campuran. Nah, hal tersebut dijelaskan lebih lengkap di paragraf 3 dan 4. Di paragraf 3 disebutkan bahwa ketika campuran dari dua bahan yang mudah menguap dipanaskan, berarti diberi energi panas, uap yang keluar akan memiliki konsentrasi yang lebih tinggi dari bahan yang lebih mudah menguap dibandingkan bentuk cair yang dihasilkannya. Atau secara sederhana atau gampangnya, ketika kita memanaskan suatu campuran, maka yang menguap pertama kali, otomatis yang menguap pertama kali adalah komponen yang memiliki titik didih paling rendah alias dia yang paling mudah menguap. Maka nanti vapor yang dihasilkan secara total konsentrasinya akan lebih tinggi komponen yang sangat mudah menguap atau komponen yang memiliki titik didih yang lebih rendah atau yang paling rendah. Di paragraf 4 dituliskan sebaliknya, jika uapnya didinginkan, bahan yang kurang mudah menguap, jadi ada bahan yang mudah menguap karena titik didihnya rendah, ada bahan yang sukar menguap atau kurang mudah menguap, berarti dia yang titik didihnya lebih tinggi. Saya ulangi ya. Jadi sebaliknya, jika uap didinginkan, bahan yang kurang mudah menguap atau sukar menguap memiliki kecenderungan untuk mengembun lebih cepat dalam proporsi yang lebih besar daripada bahan yang lebih mudah menguap. Jadi nggak perlu bingung, apa sih kok banyak sekali kata-kata menguapnya. Intinya adalah ketika dipanaskan, maka uap yang terbentuk proporsinya akan lebih besar terdiri dari komponen yang lebih mudah menguap atau komponen yang memiliki titik didih yang paling rendah. Dan ketika diembunkan, maka nanti yang lebih cepat mengembun adalah yang titik didihnya paling tinggi atau yang sukar menguap. Dia lebih cenderung cepat terkondensasi sehingga nanti cairannya otomatis cairan yang banyak adalah cairan yang mengandung komponen yang lebih sukar menguap. Nah, kita lanjut ke sebelahnya di sini. Kenapa sih harus menggunakan proses distilasi? Jadi distilasi itu adalah proses pemisahan. Proses pemisahan itu ada banyak sekali, tidak cuma distilasi. Nah, umumnya orang-orang lebih suka pakai distilasi. Kenapa orang-orang lebih suka pakai distilasi? Jadi di sini disebutkan bahwa distilasi itu merupakan salah satu proses utama dari proses pemisahan. Jadi distilasi itu sering banget dipakai orang-orang karena dia merupakan satu proses penting atau kalau ada urutannya kita urutkan dari nomor 1 sampai 10, misal ada 10 proses pemisahan, maka distilasi itu adalah puncak utamanya dari proses pemisahan. Yang kedua, kenapa orang cenderung menyukai distilasi? Karena low capital cost, dikarenakan transfer masanya sangat tinggi, jadi prosesnya lebih cepat. Karena transfer masanya lebih cepat, maka berjalannya proses pemisahan lebih cepat. Bahan yang dibutuhkan tidak terlalu banyak. Waktunya akan lebih singkat. Ketika waktunya lebih singkat, maka energi panas yang kita gunakan akan lebih rendah dibandingkan proses pemisahan lain. Nah, ditinjau dari segi termodinamika, distilasi itu memiliki efisien yang lebih tinggi dibandingkan proses pemisahan yang lainnya. Baik, karena kita membahas tentang proses distilasi, maka tidak akan terlepas dari kesetimbangan uap cair atau biasanya disebut dengan VLE, Vapor Liquid Equilibrium atau equilibria. Nah, biasanya kalau membahas tentang VLE, maka kalian pasti akan langsung ngeh, wah kita punya grafik kesetimbangan. Nah, grafik kesetimbangannya bisa dilihat di slide ini. Jadi di slide ini ada sebuah grafik, sumbu X-nya adalah temperatur, di mana semakin ke kanan maka temperaturnya semakin tinggi, sedangkan sumbu Y menunjukkan pressure,
dan semakin ke atas pressure-nya akan semakin besar. Di dalam grafik juga ada sebuah kurva lengkung, di mana kurva lengkung bagian atas itu menunjukkan bubble point, di situ dituliskan bubble point curve. Kalau kurva lengkung yang bagian bawah, kita sebut dia sebagai dew point. Kalian lihat di sebelah sini, jika tekanannya tinggi, kita akan menemukan istilah di sini subcooled liquid. Lalu pada tekanan rendah, di sini akan muncul superheated vapor. Nah, daerah di tengah kurva lengkung ini adalah daerah two-phase region, atau di dalam kurva lengkung itu berarti terdapat campuran liquid dan vapor. Jadi kalau di bagian atas kurvanya itu hanya liquid, di bagian bawah kurva hanya terdapat vapor, kalau di bagian dalam kurva terdapat campuran uap dan liquid atau vapor dan liquid. Saya hapus dulu simbol coretannya, simbol-simbolnya biar kalian nggak bingung. Oke. Sekarang kita sedang berada di T1 dan P1. Maka kalau kita tarik garis, kita akan nemu poin A. Di sini poin A itu masuk ke subcooled liquid, atau biasanya orang-orang menyebutnya liquid pada kondisi suhu di bawah suhu saturated. Di bagian kanan di sini sudah saya tuliskan, pada T1 P1 kita akan ketemu dengan subcooled liquid. Jika suhunya perlahan dinaikkan karena kamu beri panas, dia akan menjadi T2. Pada tekanan yang sama, kita akan ketemu dengan B1. B1 itu disebut dengan bubble point. Di sini ya, if T gradually increase, jadi T2 ya tadi, maka kita akan ketemu dengan titik B1 atau bubble point. Bubble point adalah first drop of liquid mixture begins to vaporize. Jadi liquidnya berubah menjadi vapor, atau titik uap pertama yang muncul itu terjadi pada titik bubble point. Kalau kamu naikkan lagi suhunya, misalnya ada di T2 aksen di sini, pada tekanan yang sama, maka ini kita sebut C1 ya. Misal, maka pada C1 itu terdapat campuran liquid dan vapor. Kalau kamu naikkan lagi suhunya sampai mencapai T3 pada tekanan yang sama, kamu akan ketemu dengan D1. Di sini D1 kita sebut sebagai dew point. Atau dew point adalah first drop dari gas mixture begins to condense. Oke, campuran gas yang mulai terkondensasi. Kalau bubble point tadi, campuran liquid yang mulai menguap atau to vaporize. Saya ulangi ya, jadi the bubble point is the point at which the first drop of liquid mixture begins to vaporize. Kalau dew point adalah the first drop of gas mixture begins to condense. Kemudian di sini ada simbol K values. K sendiri adalah distribution coefficient. Nanti tentang K akan ada di pengertian selanjutnya. Nah, tadi udah disebut-sebut terus ya tentang bubble point dan dew point. Jadi kalau kalian masih ingat di termodinamika, kalian diajarkan untuk menghitung bubble P, bubble T, dew P, dan dew T. Kalau bubble P, maka yang dicari nanti adalah tekanannya dan Y atau fraksi uapnya. Kalau bubble T berarti yang dicari adalah temperaturnya dan Y. Kalau dew P berarti yang dicari adalah tekanan dan X fraksi cair. Sedangkan kalau dew T berarti yang dicari adalah suhunya dan fraksi cair atau X-nya. Maka kembalikannya, contoh kalau bubble P tadi yang dicari adalah tekanan dan fraksi uap.
maka yang diketahui adalah fraksi cair dan suhu. Kalau bubble tea, tadi yang dicari adalah suhu dan Y-nya, maka yang diketahui adalah X dan P. Jute yang diketahui adalah Y dan T karena yang dicari adalah X dan P, sedangkan duty yang dicari adalah temperatur dan X-nya, maka yang diketahui adalah Y dan P. Jadi misalnya kalian mempunyai data fraksi cair beserta suhu, kalian diminta kalau fraksi cairnya sekian, berapa sih fraksi uapnya? Nah, kalian bisa mencari fraksi uapnya menggunakan bubble P atau bubble T. Lalu silakan dicek lagi yang diketahui kondisi operasinya yang mana. Oh, ternyata yang diketahui selain fraksi cair juga diketahui suhu. Maka kamu bisa mencari Y-nya melalui bubble P. Kalau yang diketahui tekanan, maka kamu bisa mencari Y-nya dengan bantuan bubble T, sekalian mencari suhunya. Nah, di sini dalam memprediksi kesetimbangan uap cair atau dalam memprediksi komposisi fraksi uap dan cair, kamu bisa menggunakan perhitungan keempat ini tadi ya, bubble P, bubble T, du P, dan du T, atau bisa menggunakan flash operation atau flash calculation. Nah, biasanya di flash calculation ini akan diketahui kondisi operasinya, misal P dan T diketahui, lalu kamu diminta untuk memprediksi berapakah fraksi uap dan fraksi cairnya. Beda ya dengan yang di kiri, kalau di kiri diketahui salah satu fraksinya, misal fraksi cairnya diketahui, kamu disuruh mencari fraksi uap. Tapi kalau di flash calculation, biasanya yang diketahui justru adalah kondisi operasinya, kamu disuruh memprediksi berapakah fraksi uap dan fraksi cairnya. Di sini dituliskan bahwa kalau flash calculation biasanya diketahui ZI atau overall composition, lalu diketahui temperatur dan pressure. Kamu disuruh mencari fraksi uap dan fraksi cair. X adalah fraksi cair, Y adalah fraksi uap. Nah, sebetulnya hal ini sudah diajarkan di termodinamika. Kita langsung masuk ke latihan soal supaya merecall lagi memori-memori sewaktu termodinamika dulu. Tenang aja, tidak perlu panik, karena saya akan memberikan cara pengerjaannya sambil kamu bisa buka-buka buku termodinamika yang lalu. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, kita masuk ke problem 1, latihan soal 1. Di sini kamu diminta menyelesaikan soal menggunakan hukum Raoult. Ada dua campuran komponen, yaitu benzen dan toluen. Di sini benzen punya nomor 1, toluen punya nomor 2. Dan nomor ini menunjukkan siapa yang more volatile. Yang nomor 1 berarti dia yang mudah menguap atau titik didihnya lebih rendah dibandingkan komponen satunya. A, kamu diberi data fraksi cair dan suhu, kamu disuruh mencari fraksi uap dan P. Maka yang dicari adalah Y dan P, berarti kamu bisa menggunakan bubble P. Yang kedua, diketahui fraksi cair dan tekanan, diminta fraksi uap dan suhu. Maka kamu nanti perhitungannya menggunakan bubble T. Yang C, diketahui fraksi uap dan suhu, ditanyakan fraksi cair dan tekanan. Maka kamu nanti menggunakan du P. Lalu soal yang terakhir, dari problem 1, diketahui fraksi uap dan tekanan, kamu diminta mencari fraksi cair dan suhu ya, ini harusnya dan suhu. Berarti kamu menggunakan du T. Nah, silakan kerjakan problem ini menggunakan Excel.
untuk merecall lagi memori-memori tentang termodinamika 1. Nah, di slide selanjutnya saya berikan langkah-langkah kerjanya beserta rumusnya. Nanti kalian bisa sambil mengerjakan, sambil buka buku termo, buka Smith-Van Ness, buka catatan. Kalian juga bisa sambil melihat slide dari saya mengenai tahapan penyelesaian dari problem 1. Jadi nanti ada 2 problem. Problem 1 itu digunakan penyelesaiannya menggunakan bubble P, bubble T, JUP, dan JUT. Untuk problem 2, di pertemuan berikutnya dalam minggu ini akan menggunakan flash calculation seperti yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Oke, kita langsung masuk ke tahapan penyelesaiannya. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa problem 1 itu bisa kamu selesaikan dengan bubble T untuk poin A, bubble T untuk poin B, JUP untuk poin C, dan JUT untuk poin D. Untuk bubble P dan JUP, cara penyelesaiannya sama persis, hanya berbeda pada saat menghitung X dan Y-nya, karena tergantung ya yang dicari X atau Y-nya. Jadi nomor 1, step penyelesaiannya adalah cari dan catat semua konstanta untuk persamaan Antoine. Jadi biasanya ada A, B, C, D. Kamu cari konstantanya berapa saja untuk komponen benzen dan untuk komponen toluen. Kamu catat, masukkan ke dalam Excelmu angka konstanta A, B, C, D milik benzen dan toluen. Jangan lupa catat suhu dan tekanan. Satuannya apa? Jadi kalau di Antoine itu kan rumusnya seperti ini ya. Ln P1 sama dengan A dikurangi B per T plus C. Nah di sini biasanya dia punya satuan sendiri. Bisa satuan tekanannya kPa, suhunya bisa dalam Kelvin atau dalam derajat Celcius. Ini juga satuan tekanannya bisa beda-beda. Jadi silakan dicatat. Persamaan Antoine-mu, konstantanya itu digunakan untuk satuan suhu dan tekanan apa. Jangan sampai salah. Jadi kalau di Antoine kamu harus pakai Celcius dan kPa, maka nanti dalam satu perhitungan tekananmu harus dalam satuan kPa dan suhunya harus dalam satuan Celcius. Itu sangat penting. Lalu setelah kamu catat semua konstantanya, yang kedua kamu diminta menghitung PI SAT dengan bantuan persamaan Antoine. Cara ngitung PI-nya gimana? Ini persamaannya. ABC-nya udah ada, temperaturnya sudah ada, silakan dicari PI-nya berapa. Lalu yang ketiga, setelah ketemu tekanannya, tekanan saturation-nya, kamu diminta mencari P, tekanan total, dan YI atau XI, sesuai yang ditanyakan. Kalau bubble P berarti yang ditanyakan adalah YI, kalau JUP berarti yang ditanyakan adalah XI. Maka kalau bubble P berarti kamu nanti pakai rumus ini, kalau JUP berarti kamu pakai rumus yang atas. Sudah selesai, begitu saja untuk poin 1A dan B, karena permintaannya kamu disuruh mencari berapa sih tekanannya dan berapa fraksi cair atau fraksi uapnya. Untuk penyelesaian C dan D, kita akan lanjut ke slide berikutnya. Oke, untuk poin selanjutnya adalah mencari bubble T dan JUT. Bubble T berarti yang dicari adalah temperatur dan Y. Oke, Y saya tulis di sini. Kalau JUT berarti yang dicari adalah T dan X-nya, XI. Bedanya dengan JUP dan bubble P, kalau tadi langsung ya pakai rumus-rumus ketemu tekanan dan fraksi-fraksinya. Kalau kamu diminta mencari berapa temperatur, maka kita akan menggunakan trial and error. Jadi kamu tebak temperaturnya, kamu hitung sampai didapatkan temperatur yang paling benar. Caranya adalah kita lihat yang bubble T dulu ya, sebelah kiri. Nomor 1 sama kayak tadi, cari dan catat semua konstanta untuk persamaan Antoine miliknya benzen dan toluen.
lalu kopikan ke dalam Excelmu. Kemudian hitunglah TI saturation dengan bantuan persamaan Antoine. TI itu adalah komponennya. Karena komponenmu ada 2, maka nanti kamu menghitung TI milik benzen, T milik benzen, T saturation milik benzen, T1 misalnya ya kan. Lalu hitunglah T2 saturation miliknya toluen. Jadi kalau ada simbol I, maka I itu adalah milik komponen 1 dan komponen 2, karena komponenmu ada 2. Kalau komponennya ada 3, berarti nanti ada T1 saturation, T2 saturation, T3 saturation. Cara menghitung TI saturation dengan bantuan persamaan Antoine, persamaan yang tadi, yang len P saturation sama dengan A bla bla bla. Bedanya kalau tadi kamu mencari tekanan, kalau sekarang kamu mencari suhu, tekanannya sudah disediakan. Yang ketiga, lakukan trial T, tebak T, angkanya bebas berapa saja. Misal 70 derajat Celcius, bebas. Jangan lupa, nebaknya satuan suhunya harus disesuaikan dengan satuan suhu yang digunakan di persamaan Antoine. Kemudian di nomor 4, hitunglah P1 sat dan P2 sat. Ini berarti kamu menghitung PI sat ya, dengan bantuan persamaan Antoine. Antoine tadi kan len P sat sama dengan A minus B per T plus C. Nah, T-nya gunakanlah T yang kamu tebak. Setelah itu hitung alfa 1 dan alfa 2. Caranya alfa 1 itu adalah PI 1 dibagi PI 1. Jadi alfa 1 itu hasilnya selalu 1. Lalu alfa 2 cara perhitungannya adalah PI 1 dibagi PI 2 saturation. Kemudian hitunglah P saturation total dengan cara P yang diketahui dibagi X1 per alfa 1 ditambah X2 per alfa 2. Kemudian hitunglah temperatur dengan bantuan persamaan Antoine pakai P yang nomor 6. Oke, jadi P-nya masukin, kamu menghitung T baru. Kemudian hitung Y1 dan Y2 pakai rumus ini. Ulangi step 3 sampai 8 sampai didapatkan Y1 plus Y2 sama dengan 1. Jadi kalau Y1 plus Y2-nya nggak sama dengan 1, maka T tebakmu masih salah, T trialmu masih salah, jadi diganti-ganti T trialnya sampai didapatkan total Y1 dan Y2 sama dengan 1. Untuk Jute juga sama persis caranya, bedanya hanya di step nomor 6. Jadi kalau di step nomor 6 bubble T menggunakan X-nya karena bubble yang dicari Y-nya yang diketahui X. Sedangkan kalau Jute yang dicari adalah X-nya, yang diketahui adalah Y. Makanya untuk menghitung P saturation-nya berbeda. Kemudian P saturation ketemu, kamu hitung T, lalu kamu hitung XI. Beda ya sama yang bubble tadi. Dengan rumus seperti ini, kemudian hitung X1, X2 ya. Karena ada 2 komponen. Ulangi step 3 sampai 8 sampai didapatkan total X-nya sama dengan 1. Alias X1 ditambah X2 harus sama dengan 1. Nah, itu tadi adalah step penyelesaian untuk problem 1. Silakan coba dikerjakan menggunakan Excelmu. Dan ingat pesan saya, tolong dikerjakan secara mandiri. Diskusi boleh, tapi tetap mengerjakan Excelnya harus secara mandiri. Jangan lupa cek paling lambat pengumpulan filenya kapan dan format penamaan filenya seperti apa. Selamat belajar dari rumah. Kalau ada yang ditanyakan, silakan tuliskan pertanyaan di forum diskusi yang sudah saya sediakan. Terima kasih.